Dia nasihatin kamu karena dia peduli sama kamu. Bunda Korla nasihatin kamu karena peduli sama kamu. Jangan dibilang nenek-nenek, justru minal aidin wal faidin. Maafin ya, aku pasti banyak salah. Maafin semuanya yang nggak berkenan dengan kata-kata aku, dengan ucapan aku, dengan tingkah laku aku. Maaf lahir batin ya. Kalian maafin aku juga maafin kalian. Tenang hati ini. Maafin juga video gue yang zaman-zaman dulu yang seronok-seronok, maafin ya. Kalau bisa di skip aja. Lebaran kemana aja kemarin? Lebarannya biasa ya. Kalau aku lebarannya itu ke kampung, ke rumah mertua. Karena kan keluarga mertua masih komplit. Jadi kalau lebaran pasti di lebaran minus kedua itu pasti kita ke pulang mudik, merasakan mudik. Kalau dulu kan aku jarang merasakan mudik, kalau sekarang udah merasakan mudik, merasakan macet-macetnya, merasakan capeknya di jalan, merasakan rebutan kalau kita mau buka. Kan kita kalau mudik tuh malam karena office-nya tutup, kita baru jalan kan, baru pulang kantor, kita langsung jalan, pasti bukanya tuh di jalan, bukanya tuh pasti di rest area. Di situ kita merasakan betapa kita bukanya, tahu nggak bukanya sahurnya aku tuh masak sendiri loh. Karena udah rame banget orang sahur, aku sampai di rest area tuh jam 3 karena kalau kita hajar lagi kita nanti bisa di rest area itu 4:30. Jam 3 tuh macet banget, kita susah, kita ngantri masuk. Begitu masuk, pedagangnya semua sudah pada ngantri yang ini. Kalau kita nunggu, kita nggak mungkin lagi. Aku langsung ambil sendiri ambil nasi putih, ambil indomie, aku masak sendiri di kompor pedagangnya. Indomie aja loh. Cara makan kemarin kan yang lagi viral nih, salah satu YouTuber lah yang makan babi dan dia bikin konten. Mbak Tessa sendiri berpendapat gimana? Oh ya, aku sebenarnya dulu kemarin aku nggak ngerti apa sih. Aku pikir ini keperluan konten aja lah, gini aku nggak pernah mau ngeliat, dan aku jujur aku nggak ngerti siapa dia ya, aku nggak tahu siapa. Tapi setelah kemarin aku lihat, kok jadi statusnya TSK gitu ya. Aku ngeliat apa sih ini, berarti serius nih. Aku pikir ini nggak mungkin kepolisian mengeluarkan status orang itu untuk bermain-main. Aku pikir wah ini serius nih. Aku udah mulai aku mulai cari apa sih sebenarnya. Aku lihat kontennya kan. Nah di situ yang aku sayangin, ini aku pribadi. Di situ aku heran artis zaman sekarang ya. Aku nggak ngerti dia artis atau influencer atau apa, aku nggak tahu ya. Cuman dulu kalau kita muncul di TV atau muncul di mana itu sudah namanya artis, tapi kita melalui prosesnya panjang tes segala macam. Dan sekarang yang aku lihat kok gampang banget ya, dengan mengadakan ini, dengan bertingkah begini, bertingkah kini, langsung dicapnya jadi selebriti nih, gini gampang banget ya, tanpa ada kita dulu. Kalau kita dulu casting mau sinetron, gua casting di MD, gua casting di Mustik Fashion, gua casting di sini, gua casting udah terima baru gua syuting. Gua nyanyi di Blackboard, gua casting udah diterima baru gua punya album. Nah sekarang kok gampang ya, misalnya nih kayak mungkin kalau ini buat keperluan supaya famous, supaya viral, ini menurut gua enggak banget. Kenapa? Ini sudah menyangkut hatinya umat khususnya umat Islam ya. Gue sih enggak taat banget ya, tapi kenapa gue bilang gitu? Karena yang gue lihat dengan santainya. Kalau nggak salah di surat An-Nahl 115 apa 15 tuh, di surat An-Nahl 15 apa ayat 15 apa 115 gue lupa. Katanya tuh diharamkan kita umat muslim diharamkan memakan binatang yang tidak disembelih dengan sebut nama Allah, dan diharamkan makan babi kecuali ada situ. Jadi agama itu tidak ada yang buntu kecuali kalau dengan terpaksa. Nah dengan terpaksa gue lihat kontennya, mungkin dia terpaksa, dalam hati gue mungkin dia terpaksa, mungkin tidak ada makanan lain gitu. Terus gue lihat kontennya, terus dia ngomong gini, ini gue coba ya ini kriuk gitu ya, dengan kesadaran gue deh kayaknya sebutnya, kalau nggak salah dengan kesadaran saya, dan dia juga sadar saudaranya akan sakit, malah saudaranya katanya ada yang akan masuk ke rumah sakit kalau melihat kontennya itu sambil tertawa. Abis itu waktu dia makan, dia sebut Bismillah. Itu menurut gue, wow, polisi pasti nggak sembarangan ya menyetapkan dia sebagai TSK.
karena sudah menyinggung. Kalau kita mungkin udahlah, mungkin dia keperluan konten, cuek ya. Tapi kan ada juga yang di lain dari kita yang benar-benar taat banget kepada agamanya, yang taat banget itu merasa tersinggung karena dia dengan sadar untuk makan itu, karena dia dengan sambil tertawa dan dia menyadarin saudaranya nanti akan sakit, saudaranya dia akan dipecat dari kartu keluarga gitu-gitu. Itu berarti dengan kesadaran yang maksimal, dengan kesadaran bukan di bawah alam sadar, dan itu bukan keterpaksaan karena di sana ada lauk-lauk lain. Secara kita boleh makan terpaksa, tapi di sana ada ini, aku lihat tuh di piringnya ada bermacam lauk, dan itu hanya sebagai cemilan, sebagai kerupuk. Jadi kalau jangan salahin, kalau tiba-tiba sekarang polisi menetapkan statusnya lo, dan menurut gue, lu salah atau enggak, lu datang aja, lu ini aja. Nih tunjukkan aja niat baik lu, apa yang mau lu, apa yang ada di kepala lu, nanti lu sampaikan aja di sana. Begitu dipanggil datang aja, menurut aku, karena jelek banget kalau dipanggil nggak datang, itu jelek banget. Atau mungkin sakit ya, oke, sakit panggilan pertama ya, mungkin sakit, atau mungkin ada kesibukan, oke lah, kan namanya mungkin lagi sibuk ya, mungkin sibuk lagi ngonten sana sini, kan ini viral ya, ngonten sana ngonten sini ya. Kalau aku sangat disayangkan, keviralan itu ada menyakitin hati segelintir orang yang merasa tersakiti, segelintir orang yang merasa tidak nyaman dengan itu. Karena apa? Jangan kita ngelihat itu konten. Kalau udah viral, itu yang nonton tuh pasti anak-anak juga nonton. Karena handphone sekarang itu tidak luput dari anak SD pegang handphone. Anak TK kadang-kadang juga megang handphone, anak kecil sudah megang handphone. Jangan sampai itu berita viral, mereka klik, mereka lihat, wah, makan babi enak juga ya, makan ini. Emang enak mungkin buat umat yang, maaf ya, buat umat yang menghalalkan itu tidak masalah. Tapi buat yang muslim, mungkin itu akan menjadi contoh yang nggak baik. Kasihan buat anak-anaknya. Tapi kan Linda itu kan makan babi itu bukan sekali atau 2 kali. Karena ini dia kontenin, makanya menyebar. Nah, dari situ netizen menyalahkan dia. Oh, emang gitu ada? Dia bukan sekali 2 kali, udah 3 kali untuk makan babi gitu loh. Dan ini emang yang ketiganya dia kontenin gitu. Netizen itu membackup atau menyalahkan lebih dari kata bersalah, tapi kan di situ mengucapkan kata dan dia menyebarkan dengan video. Tanggapan Mbak Tessa sih? Kalau aku, itu menurut aku udah memberi contoh yang nggak baik banget, udah salah banget. Udah, kamu tahu itu salah kan? Kamu tahu salah kan? Terus kamu sebar. Harusnya kalau tahu itu salah, minta maaf aja, selesai, langsung di apa itu videonya langsung di take down. Itu kamu udah tahu salah, kamu biarin, atau kamu sengaja biarin viral untuk menghasilkan money. Kan itu ya, itu nanti polisi ya yang ini kita aku hanya sebagai sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat yang awam yang melihat, yang aku juga mempunyai anak, aku juga mempunyai ponakan-ponakan. Kasihan mereka nanti menganggap bahwa dia misalnya Islam, dia menganggap biasa kok makan babi sambil ketawa-ketawa. Oh, biasa kok nanti mama aku pingsan, mama aku masuk rumah sakit. Oh, biasa kok nanti aku dikeluarkan dari kakak. Kan itu kan, saya dikeluarkan dari kakak sambil ketawa. Kalau kita dikeluarkan dari kakak itu mungkin ancaman berat ya, apalagi misalnya saya dikeluarkan dari kakak, itu ancaman berat buat saya. Ancaman berat berarti saya benar-benar di blacklist. Nah, nanti orang jangan sampai membiasakan generasi penerus kita ini nih yang melihat berita viral ini yang tidak di take down videonya, itu nanti kasihan. Mereka akan merasa biasa kok dikeluarin dari kakak, ketawa aja, buktinya itu tante itu ketawa-ketawa, nggak ada masalah. Oh, biasa kok makan ini, biasa aja. Itu jangan. Jadi kamu menyampurkan yang batil dengan yang hak. Kamu tahu itu haram di agama kamu bahwa kamu makan itu, tapi kamu campur dengan bismillahnya. Itu kan kamu campur antara batil dan hak itu ya. Koreksi kalau aku salah ya, aku memang agamanya kurang ya, masih belajar. Kan itu juga ada di ayat, katakan yang batil jika kamu batil, katakan haram jika haram, katakan halal jika halal. Jadi nggak boleh dicampur antara haram dan halal itu, nggak boleh diawang-awang gitu loh, nggak boleh ngosakan gitu deh. Kita aja misalnya kita nggak punya pendapat aja, iya enggak, pasti kelihatan orangnya ngeblank kan. Jadi katakan iya, katakan enggak boleh diawang-awang begitu. Haram dicampur dengan yang halal. Kamu makan bismillah,
itu nyakitin banget buat yang lain, mungkin buat yang lain. Kalau saya sih memang katanya kalau kan di agama itu ada yang kalau memang salah katakan salah, jangan kita biarkan orang salah. Memang ada. Jadi menurut aku misalnya polisi bertindak begitu, mungkin polisi mungkin Pak Polisi juga mau ngeliatin nih bahwa kalau memang salah, tidak ada di Indonesia ini yang salah itu dikatakan benar, ya nggak ada apalagi di agama. Kalau emang salah, jangan kamu mengira kamu masuk surga, jangan kamu mengira kamu masuk surga kalau kamu belum apa susah lupa gue. Kalau orang salah kamu diamin, nggak usah orang salah, duri aja di jalan kita pahalanya gede banget kita ngambil supaya nggak melukain orang. Apalagi kita tahu itu salah, kita tahu itu akan melukai orang. Kita tahu kalau gua buat konten ini ngelukain nggak buat umat ini, ngelukain nggak buat ini, terus kita cuek, nggak bisa. Hanya demi apa? Demi konten, demi money, nggak bisa. Kalau menurut saya ya tapi nanti tinggal Pak Polisi aja. Dia benar atau dia salah kan ada hukum yang berbicara. Tapi kan dia udah berminta maaf kepada umat. Ya, minta maaf itu bagus banget. Alhamdulillah, minta maaf bagus, tapi proses hukum mungkin tetap berjalan. Minta maaf kita harus menerima permintaan maafnya. Mungkin dia hilaf, mungkin dia salah, mungkin dia terbawa euforia waktu saat itu, ya mungkin ya kita maafin ya. Tapi hukum tetap berjalan. Makanya aku bilang datang aja. Kita kan nanti bisa ngelihat kamu salah apa enggak, kamu datang aja. Tapi yang aku sayangin, aku yang dari dulu kami merintis untuk memasuk dulu nggak ada media ya, kami masuk TV, masuk surat kabar, media elektronik, kami susah payah loh sayang. Kami berjerih payah loh. Saya testing di Blackboard, kamu boleh cek. Saya testing di Blackboard untuk jadi penyanyi. 150 orang penyanyi yang saya kalahin, kami bertesting penampilan, suara, etika, attitude semua. Dan kami kalau salah, kami malu banget untuk muncul di media. Kami nggak berani untuk muncul di media kalau kami salah. Kami live show aja, kami on air kalau kami salah, malunya ampun. Karena kami pengen menampilkan yang terbaik. Karena apa? Orang menonton kita. Secara nggak sadar, kalau kamu sudah terjun di media, itu orang sudah menonton kita. Secara nggak sadar, mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang, mau 4 orang, udah ada pengikut kamu yang akan mengikuti tingkah laku kamu. Gitu loh, say. Jadi sayang banget, jangan jadi racun, jangan jadi toksik ya. Apalagi buat generasi buat pengikut kita. Dosanya tuh udah kayak MLM. Yang ini gara-gara ini ngikut, oh dia nggak apa-apa, ikut lagi, dosanya kita numpuk. Mending dosa aku banyak ya, aku juga bilang aku belum ini banget ya, tapi ya aku cuman memberi pengertian apa yang aku yang bisa omongin, aku omongin. Maaf kalau kamu kurang berkenan dengan kata-kata aku. Memang kita tidak mengenal, aku juga tidak kenal kamu. Aku juga baru tahu kamu setelah statusnya TSK, setelah kuliah apa sih gitu, aku baru tahu oh ini gitu. Ya mungkin konten-konten sebelumnya lucu ya, mungkin konten-konten sebelum lucu tidak menyinggung ya, misalnya apalah yang lucu menurut dia. Tapi kalau sudah menyinggung itu jatuhnya apa ya, jangan sampai lah kita menuju ke sara, menuju menyakitin umat, salah satu umat beragama kan kita agama di Indonesia ini kan ada beragam. Kita saling menghargai ya, kita saling ini. Belum tentu juga misalnya kadang-kadang juga mungkin ada umat yang lain juga yang non muslim yang tersinggung juga. Kok makan makanan gue panggil Pak sambil ngucap ini, mungkin ya itu loh. Jadi banyak yang harus kita pikirkan untuk tampil di sosmed. Saya memang tidak baik, tapi saya coba berusaha untuk mengatakan apa yang saya tahu, apa yang saya pikirkan gitu loh. Jangan dikira oh sok tahu lu, sok pintar, enggak. Yang saya lihat kan gini, kayak kemarin kayak Bunda Korla ngomentarin kan. Betul. Terus dibilang maaf ya, dibilang dasar nenek-nenek tua gitu. Nggak boleh gitu sayang, dia nasihatin kamu karena dia peduli sama kamu. Bunda Korla nasihatin kamu karena peduli sama kamu. Jangan dibilang nenek-nenek. Justru kita harus berkiblat memikirkan dia nenek-nenek, yang kamu bilang nenek-nenek, tapi dia masih bisa mencari nafkah yang halal, bekerja pagi siang sore malam. Dan dia hidup di luar negeri, tidak menggampangkan untuk memakan yang dilarang agamanya.
Itu kita harus hargai. Jadi kalau saya misalnya ngomong nanti di belakang tiba-tiba muncul, oh dasar gini-gini mau pansos sama gue pas gini, sayang, udah nggak saatnya pansos sayang, udah nggak saatnya pansos, tidak saatnya, apalagi buat gue yang sudah tidak ada keinginan lagi untuk mau show sana sini untuk mencari money. Enggak, aku hanya care, peduli, dan aku hanya dimintai tanggapan aku ngomong. Gak diminta tanggapin aku diem. Lebih meluruskan. Yes. Ya kan, walaupun aku nggak lurus-lurus banget, tapi aku mencoba untuk meluruskan yang sepengetahuan aku. Maaf kalau aku salah, tapi menurut aku itu biar aja, kamu jalan aja, datang aja, panggil polisi datang, kamu liatin kalau kamu benar, kamu liatin dengan ini. Tapi Pak Polisi juga punya bukti-bukti kan, dan MUI kan yang katanya sudah dari rekomendasi MUI juga ya yang aku baca ya. Kalau aku salah sorry ya. Itu tidak, MUI itu adalah orang-orang yang sudah, orang-orang bapak-bapak yang kita ibu-ibu yang kita percaya memang itu memang sudah ahli di bidang-bidangnya, yang sudah tidak kita ragukan lagi. Jadi saya rasa disayangkan banget. Tapi udah tepat ya masyarakat atau para ulama untuk melaporkan seorang Lina Mujairah ke polisian dengan kasus bukan penghinaan sih, lebih ke memviralkan sesuatu yang tidak baik. Aku rasa tepat. Ini buat pelajaran, biar tidak ada lagi konten-konten selanjutnya yang menggampangkan soal kayak gitu. Karena kalau ini dibiarkan, ini viral, ini menghasilkan, kan kita ini kan negara, kita ini kan sifatnya suka meniru yang mana yang lagi booming, meniru yang mana lagi viral. Kalau itu nggak ditegur, kasihan nanti konten semua anak-anak kecil SD pun dia bikin konten begitu. Walaupun misalnya dia makan kerupuk yang bukan dari sana, tapi dia bisa aja bilang makan kerupuk dari itu kan. Jadi kasihan nanti jadi apa? Jadi contoh. Jadi banyak akun-akun, jadi banyak sosmed yang ikut-ikutan dengan makan kerupuk aja. Ini makan kerupuk ini yang ngegampangin. Jadi ada yang laporin itu, kita nggak nyangka juga ya tiba-tiba ada yang laporin itu. Aku rasa aku acungin jempol, mau itu salah atau mau benar nanti berikutnya, tapi aku acungkan jempol. Itu adalah buat koreksi kita, buat koreksi diri kamu khususnya ya, supaya melangkahnya lain kali lebih hati-hati lagi. Banyak kok konten-konten yang lebih keren, banyak kok konten-konten yang lebih oke. Kamu bisa gitu loh, kamu bisa dengan konten-konten yang lain. Gak perlu harus konten yang katanya nanti takutnya itu ya, seperti sekarang kan jadinya. Lahir pesan buat masyarakat dan Lina sendiri dengan konten yang harus bagaimana? Pesan apa lagi ya? Karena aku pesan sih ya itu dari tadi dari awal, kamu datangin aja panggilannya. Untuk konten yang konten selanjutnya. Oh, konten-konten selanjutnya banyak kan, aku bilang banyak konten-konten yang menarik. Buka pikiran kamu. Kalau kamu pengen mencari uang, kalau kamu pengen mencari konten yang benar, banyak kok. Apa aja kamu bisa. Misalnya kamu di jalan memungut sampah, itu bisa jadi konten buat kamu. Kamu di jalan misalnya, kamu di di jembatan ada tuh pedagang-pedagang, kamu nasihatin kamu apa, itu bisa jadi konten kok. Nggak harus konten-konten segala macam, banyak bisa jadi konten. Apa aja bisa jadi kok. Di rumah kita sendiri bisa jadi konten. Mau masak, mau nyapu, mau nyuci, mau ngepel, itu udah jadi konten. Mau nasihatin pembantu, mau nasihatin mbaknya, mau nasihatin anak, itu udah jadi konten. Banyak konten-konten kreatif, asal jangan konten-konten yang menyinggung. Banyak konten kok. Kalau memang mau menjadi seorang YouTuber, banyak konten. Tidak harus konten-konten yang nggak banget, yang apa ya, meresahkan masyarakat. Ya, meresahkan masyarakat. Kan gue bilang kasihan nanti yang nonton, kasihan. Walaupun bagaimanapun 1, 2, 3, 4 pasti ada penggemar kamu. Namanya penggemar tuh meniru apa yang dia artis mana yang dia suka, dia tiru. Nah itu jangan sampai sayang, dosa berjamaahnya, dosa double-doublenya itu.